Part 3, elemen struktur, balok induk. BIM atau balok. Dalam pembelajaran kali ini yang kita pelajari adalah balok induk. Dan untuk balok anaknya bisa dalam sesi selainnya. BIM ini termasuk dalam struktural benda atau struktural model. Dan arsitektur tidak memiliki BIM ini. Balok induk merupakan loadable family. Sehingga ada kemungkinan parameternya adalah custom. Bentuknya adalah 3 dimensi dan berupa library, sehingga dapat diperoleh dari pihak ketiga. Nama kategorinya adalah structural framing. Bisa memiliki nested, dan secara umum hostednya adalah standar, working plane level. BIM ini merupakan loadable family, sehingga terdapat berbagai macam variasi BIM dalam library-nya. Untuk mencari library-nya itu bisa dilihat di folder structural framing, tidak ada structural BIM. Dan di dalam folder tersebut terdapat berbagai macam BIM atau balok dari konkrit, steel, dan wood. Dan untuk parameter type-nya atau bentuknya, bisa sangat beraneka ragam, tapi pada umumnya hanya menentukan tinggi dan lebar dari penampang. Untuk memeriksa BH itu mewakili apa, bisa masuk ke Editable Family dan periksa di Elevation View. Di situ terlihat parameter B dan H. Contoh lain adalah balok kayu, kita bisa lihat dengan cara yang sama. Tetapi kadangkala parameter dalam BIM ini bisa cukup rumit. Kita dapat mengabaikan parameter lainnya dan konsentrasi pada parameter utama. Oleh sebab itu, kita harus dapat mengetahui dan mendefinisikan mana yang utama dan mana yang tidak. Untuk menload family structural ini bisa masuk ke folder structural framing dan pilih tipenya. Structural framing, tidak ada structural beam. Setelah itu bisa kita ambil konkrit dan kita pilih yang kotak. Prinsip pembuatan sama seperti membuat line. Jadi pertama kali kita harus menentukan working plane di mana garis tersebut dibuat, dan setelah itu kita baru bisa membuat editan lanjutannya. Untuk membuat BIM, kita tinggal masuk ke structural dan pilihlah BIM. Di situ kita bisa menentukan working plane-nya, lalu kita langsung buat seperti membuat garis. Setelah itu BIM-nya sudah jadi. Contoh ini masih dalam bentuk kanal I. Jika kita ingin membuat balok konkrit, kita ambil family konkrit dan selanjutnya kita harus menentukan family-nya atau ukurannya. Dan proses selanjutnya sama seperti membuat garis. Karena BIM struktural ini adalah kelompok struktural, sehingga apabila dia overlapping dengan benda struktural lain, maka benda struktural lain itu akan termerge. Contoh di BIM I-nya ini, dia akan langsung terkurangi dengan balok. Salah satu yang menjadi kendala adalah benda ini terletak di bawah working plane, sehingga pada saat kita lihat di view, itu tidak terlihat, terutama di floor plan level 1. Oleh sebab itu, variance-nya harus kita atur terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke level 1 dan kita ambil view range-nya dan pilih view depth-nya, itu masih associate, kita pilih level below. Tinggal kita OK. Apabila kita ingin memperlihatkan suatu gambar di bawah working plane dari suatu floor plan, kita bisa menggunakan fungsi underlay. Di sini kita menggunakan underlay 1, maka benda di level 1 itu terlihat, tetapi tidak bisa diselect, beda dengan view range. Tetapi jika kita menggunakan view range, ini kita buat level below, kita apply, maka secara otomatis kita bisa men-select bendanya. Oleh sebab itu, istilahnya yang sebelumnya adalah overlay. Hanya sebagai referensi tampilan saja. Bagaimana jika kita ingin membuat di level 2? Kita masuk ke floor plan level 2, setelah itu kita atur view range-nya agar bisa terlihat. Kita ambil view depth-nya di level below, setelah itu masuk ke BIM dan kita buat BIM seperti biasanya. Setelah itu, benda itu sudah langsung bisa terlihat dan terbuat. Pastikan setelah dibuat, kita periksa di view 3 dimensi. BIM ini buatnya seperti line, sehingga tidak harus lurus. Kita bisa membuat arc atau garis lengkung. Contoh di sini kita membuat garis lengkung, seperti kayak membuat line. Pastikan juga working plane-nya.
Tetapi tidak hanya persis seperti kayak line, tetapi juga masih bisa editan lebih lanjutan. Contohnya, dia bisa offset awal atau akhir garisnya di offset ke atas atau ke bawah, seperti contoh berikut. Bahkan setelah BIM itu jadi, offset ke kiri ke kanan masih bisa dilakukan, tidak hanya offset ujungnya ke atas dan ke bawah. Kelebihan lain membuat BIM adalah kemampuan dia adalah memiliki 3D snapping. Jadi kita bisa buat 3D snapping. 3D snapping itu bisa membuat garis di luar working plane-nya secara langsung, secara diagonal. Contoh kita buat garis, terus 3D snapping-nya pastikan diaktifkan. Setelah itu kita bisa membuat garis secara langsung, tidak harus di working plane-nya. Harap diingat, walaupun terlihat seperti tidak di working plane, benda ini memiliki asosiasi terhadap working plane tertentu. Ada beberapa tampilan BIM, tidak semua jenis family, apabila detail levelnya kita rubah, maka akan berubah. Jika kita rubah jadi coarse, maka dia akan jadi garis, dan apabila dia medium atau fine, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Contoh pada saat kita sudah membuat model dan kita ganti view-nya, kadangkala view BIM tersebut tidak terlihat, maka ada kemungkinan detail levelnya yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, kita harus merubah menjadi medium atau fine. BIM adalah benda struktural, sehingga jika akan overlapping dengan benda struktural lainnya. Tapi jika dia di overlapping dengan benda yang non-struktural, dalam hal ini adalah kolom arsitektural, maka dia otomatis tidak digabung, beda dengan benda-benda struktural lainnya. Agar dapat lebih memahami dan mendalami, ulangi apa yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jika dirasa sudah paham, dapat melanjutkan latihan berikut.
Agar dapat lebih memahami dan mendalami, ulangi apa yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jika dirasa sudah paham, dapat melanjutkan latihan berikut.